Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam rangkaian kegiatan belajar Al-Qur'an, berantas buta Qur'an, Istiqomah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya, yang senantiasa istiqomah memegang teguh syariatnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan materi yang pekan lalu. Saya sedikit mengingatkan kepada bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang lupa. Pekan lalu kita masuk kepada pembahasan tempat keluar huruf. Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Rongga hidung. Ya, baik. Kita kemarin sudah bahas huruf-hurufnya dari 4 tempat keluar kecuali 1, yaitu al-lisan atau lidah. Kita belum bahas dari yang tempat keluar di bagian lidah, maka sekarang kita akan bahas huruf-huruf yang keluar melalui lidah. Di sini ada paling banyak dia ya, ada 18. Ada 18. Sebelumnya mohon maaf, nanti harapannya semuanya punya bukunya. Jadi nanti dikoordinir lewat wali kelasnya masing-masing. Siapa yang berkenan untuk punya bukunya nanti isi list. Nanti isi list supaya nanti di total siapa yang mau nanti sekalian beli. Saya lupa, yang pasti nggak nyampe 50 ini. Ya, nggak nyampe 50, di bawah 50.000. Kita lanjut pembahasan untuk huruf-huruf yang keluar dari lidah atau lisan. Artinya huruf-huruf tersebut membutuhkan bantuan lidah agar bunyinya keluar secara sempurna. Dan dari bagian lidah dibagi beberapa tempat sehingga masing-masing huruf memiliki ciri khas tertentu karena tempat keluarnya ternyata berbeda. Sebagaimana kemarin kita bahas tenggorokan. Tenggorokan tempat keluarnya ada berapa, Pak? 3. Tempat keluarnya ada hurufnya ada berapa? 6. Tenggorokan dibagi 3. Ada berapa? Ada apa aja? Atas, tengah, bawah. Lidah juga sama. Lidah itu kita bahas dari yang pertama. Henry, ini nggak apa-apa. Ini buat penghapus. Sayang, bagus. Huruf yang keluar dari lidah itu ada 18. Ada 18, dia paling banyak. Kita langsung cicil ya. Yang pertama adalah yang keluar dari pangkal lidah. Pangkal itu adalah pangkalan. Tempat paling belakang ya. Paling ujung bagian lidah paling belakang, di depannya tenggorokan atas. Ini ada 2, itu qaf dan kaf. Qaf dan kaf.
Untuk qaf kita mengambil padanannya di dalam bahasa Indonesia itu T, Q, ya, T. Kalau untuk kaf kita ngambil padanannya itu huruf K, ya. Ini nggak susah, insya Allah tidak susah, ya. Saya jarang menemukan orang yang sulit menyebutkan huruf qaf dan kaf, ya, secara global dulu, artinya pengucapannya tidak sulit. Tetapi nanti akan menjadi sulit ketika dia harus diberikan sifatnya, ya, sifat yang melekat. Saya mau tanya dulu, yang melekat pada huruf qaf sifatnya apa? Qalqalah, ya. Contoh huruf qaf, ya. Surat apa yang ada qafnya di surat di juz 30? Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aqqa. Ya. Jadi posisi dia mati nyebutkannya aqqa. Bukan falaq. Penyebutan huruf qalqalah maka pantulan, ya, kalau orang bisa dibilang pantulan. Sebenarnya artinya bukan pantulan. Qalqalah itu menyebutkannya kembali kepada sebagaimana hurufnya disebutkan. Kalau misalkan dia huruf qaf, maka qalqalahnya menjadi qa lagi, tapi tidak sempurna, tidak 100%. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah dibagi menjadi berapa, Pak? Ayo, kita sambil skip ke materi lain. Ada yang tahu qalqalah dibagi menjadi berapa? Itu hurufnya 2, Pak. Apa aja? Besar dan kecil, sugro dan kubro. Ada lagi yang lain? Huruf qalqalah dibagi menjadi berapa, Pak Supri? Ayo, huruf qalqalah itu dibagi menjadi 3. Cepat mulu. Qalqalah sugro. Sugro itu qalqalah yang dia berada di tengah kata, ya. Qalqalah kubro adalah dia yang berada di akhir kata atau waqaf. Contohnya yang di tengah, contohnya satu contoh, ada, ingat nggak di juz 30 yang contoh qalqalah yang ada di tengah? Coba kasih contoh. Ayo, ingat-ingat nih yang udah punya hafalan juz 30. Wal adiyati dob. Ya, baknya qalqalah. Ab. Nah, qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu hanya beda tempat. Pengucapannya kalau yang di tengah dia disebut qalqalah kecil karena dia lisan kita harus segera menyebutkan huruf sesudahnya. Wal adiyati dobha. Beda dengan ketika qalqalah hurufnya berada di akhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dia lebih terdengar jelas karena lisan kita tidak menyebutkan apa-apa lagi kecuali huruf tersebut. Nah, qalqalah sugro, qalqalah kubro, yang ketiga qalqalah akbar. Ini qalqalah apa tuh? Sebenarnya ini hanya pembagian aja. Qalqalah akbar itu ada ketika huruf qalqalah dia berada di akhir kata pada posisi tasydid. Contohnya juz 30. Apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ditahan dulu, Pak. Watabba. Bukan be. Watabba. Tapi ini saya sempat tanya sama Imam Besar Al-Azhar tentang qalqalah itu jadinya be atau ba. Dia sendiri nggak bisa simpulkan.
Tapi yang pernah saya pelajari ketika belajar, kalau qalqalah misalkan hurufnya ba, maka watabba, bukan be. Jadi kembali kepada hurufnya. Oke. Kembali pada pembahasan, kita masih bahas qaf. Sifat yang melekat pada huruf qaf diantaranya adalah qalqalah. Qaf. Kalau di kita padanannya qi, ya. Kemudian huruf yang keluar dari pangkal lidah yang berikutnya adalah kaf. Padanannya di kita huruf ka. Sifat yang melekat pada huruf kaf, ada yang tahu nama sifatnya? Ini qalqalah. Ini hams. Al-hamsu. Al-hamsu atau hamas. Apa itu al-hamsu atau hamas? Adalah pengucapan huruf yang dia diiringi dengan keluar nafas. Ya. Jadi enggak ka. Kayak ka pada umumnya kita nyebutin huruf ka, tapi ada tambahan sifat. Dia ada nafas yang keluar. Ka. Coba Pak. Ka. Ki. Ku. Bak. Bak. Bukan bah, tapi betul-betul dimatikan. Bak. Kalau ditulis kayak gini kurang lebih. Bak. Cuman dia ada ketahan di sini. Bak. Sama seperti huruf ta. Kalau sering dengar ya, tabat, itu salah. Tabat. Jadi nafasnya yang keluar. Kalau dia nyebutin tabat, itu sama aja dia menyebutkan huruf ta. Ini sifat huruf ya, ada babnya sendiri. Kita cuma nyerempet-nyerempet aja. Ini adalah dua huruf yang keluar dari pangkal lidah. Makanya nggak usah heran kenapa sering tertukar ketika orang menyebutkan membaca Quran, sering tertukar antara qaf dan kaf. Satu mirip bunyinya, padanannya sama di Indonesia qaf, ka dan ki ya. Dan ternyata tempat keluarnya sama. Maka itulah bedanya ketika kita mempelajari sesuatu, memahami tentang kaidahnya secara detail. Kalau kita memahami secara detail, insya Allah kita akan lebih mudah memahami, memperbaiki ketika kita salah dibandingkan saudara kita yang mungkin tidak mempelajari tentang ilmu ini. Baik, ini yang dari pangkal lidah. Dua huruf ya Pak ya, qaf dan kaf. Untuk latihannya nanti di bab berikutnya, ada bab latihan. Jadi sekarang kita review dulu masing-masing hurufnya, kita review satu-satu, kita singgung sifatnya sedikit-sedikit dan kita jelasin dari mana keluar hurufnya. Karena mungkin banyak di antara kita yang selama ini nggak tahu ternyata setiap huruf yang keluar dari mulut kita ketika kita tilawah itu sudah ada posnya masing-masing. Sudah ada posnya, sudah ada tempatnya, sudah ada jatahnya. Makanya kalau kita salah nyebutin huruf, dipastikan salah tempatnya. Ya. Kalau kita salah mengucapkan huruf, dipastikan salah tempatnya. Berikutnya, ini yang keluar dari tengah lidah. Tengah lidah ya. Kalau ini dari pangkal, yang berikutnya dari tengah lidah. Ada 3 huruf. Nah, tengah lidah. Mungkin bapak-bapak silakan merasakan sendiri ya, sambil dirasakan kita sebutin dari ya. Ikuti saya. Ya, yi, yu, bai, bai. Ringan ya, mengucapkan huruf ya itu diantara sifatnya itu lin. Kalau tidak salah lin, ringan diucapkan. Ada 2 huruf yang masuk sifat lin, sifat ringan, ya dan waw. Au, ai, au haina. Nah, jadi nyebutin huruf ya mati jangan kaku. Nyebutkan huruf mati jangan kaku, tapi santai. Ai, baitun. Kemudian sya. Kalau ya padanannya di kita itu huruf y Pak ya, y.
Y. Kemudian sya. Sya itu kayak gampangnya kayak lagi ngusir ayam atau kucing. Shh. Shh. Nah, kayak itu tuh. Shh. Jangan di pagar. Jangan di pagar. Jangan naik ke pagar ya, Nak. Kalau jatuh nanti enak soalnya. Sya. Ikuti, Pak. Sya. Shi. Shu. Bash. Padananya di kita ini masuk ada 2 huruf, S sama Y. Maaf, spidolnya lupa diisi. S dan Y. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang suka di medsos ya. Insya Allah, ya kan, betul Pak ya? Pakai sya atau pakai sod? Insya pakai sya atau pakai sod? Iya. Terus dulu ada artikel lah, broadcast nggak jelas, kata Dr. Zakir Naik. Yang betul itu SHO menyebutkan insya Allah itu insa. Ya, mungkin dia belajar tajwidnya di luar negeri kali gitu. Kalau di kita SY insya. Ya. Ini jangan salah kaprah, Pak. Ini saya masih sering nemukan nih dalam beberapa kasus orang menyebutkan insya Allah di Indonesia kan, tapi ditulisnya insa. Ya. Ini salah ya. Sejauh yang saya pelajari, yang betul adalah insya karena SY. Ya, itu basic banget. Kalau ya adalah gerakan lidah yang mendekati langit-langit. Perut lidah mendekati langit-langit, nggak nempel, cuma mendekati aja. Kalau sya ini hampir nempel ya. Coba dirasakan, Pak. Nah, itu dia. Jangan keterusan, Pak. Nah, untuk yang ja ini saya masih menemukan. Kalau ya dan sya mungkin dia suka ketuker. Kalau ya jarang saya menemukan kasus salah. Kalau sya ya sering tertukar dengan so. Ya. Sya dengan so, nyebutin so jadinya syo. Ya. Makanya ternyata ketika kita menyebutkan huruf so jadi syo, karena ternyata perut lidah kita naik ke atas. Sedangkan huruf so itu sifat lidah isti'la atau terangkat, maka nggak boleh ada bunyi seperti sya. Nah, itu nanti ada di sifat huruf. Untuk ja sendiri ini juga masih ada kesalahan, padahal kalau di kita padanannya mudah. Huruf apa? J ya? J, jim, J. J. Jakarta, Jombang, Jawa, J. Ya. Masih ada kesalahan. Pertama, saat menyebutkan huruf ja, ketukar sama za. Ya. Sering nggak? Sering ya. Biasanya kepleset. Atau sudah betul nyebutinnya ja, tapi ja itu sifat yang melekat apa, Pak? Sifat yang melekat diantara banyak sifat. Karakter ja sama dengan kof tadi apa? Kola. Huruf kola ada berapa, Pak? 5. Baju di ba, jim, dal, to, kof. Jim, ja. Kesalahan yang sering orang nggak sadar ketika nyebutin huruf ja, dia mengucapkan ja dengan diiringi nafas yang keluar, jadinya ja. Kayak orang, dari mana Mas? Dari Jakarta gitu. Itu Cirebon. Ja, itu salah. Karena dia huruf yang keluar dari perut lidah yang nempel dengan langit-langit, tetapi tidak boleh diiringi dengan nafas yang keluar. Seperti tertekan, ja. Coba Pak dirasakan sendiri ya, sambil tangannya di depan mulut sendiri Pak, jangan di mulut temennya. Ja, ji, ju, baj. Ada nafas keluar nggak? Ada dikit. Ya, kalau dikit mesti dikurangin. Itu baru clue-nya aja ya. Kita baru review aja. Nanti latihan spesifiknya ada lagi. Nah, ini huruf ya, sya dan ja ternyata tempatnya sama. Cuman yang satu cuman bergerak antara dua bagian. Kalau yang satunya hampir nempel. Kalau yang ja ini nempel, ya.
Itu perbedaannya. Masuk kepada yang berikutnya. Nah, ini yang sulit. Ini buat saya aja masih sulit, Pak, dan saya yakin saya sendiri masih suka salah. Wah, ustadznya aja salah, apalagi muridnya. Huruf apa itu? Huruf do. Ya, do. Ininya nih, aduh. Ntar, saya lupa ngisi, saya pikir masih banyak. Huruf do ya. Coba diambilin. Lari 2 detik. Makasih Bang Henry. Huruf do, kalau di padanannya itu yang mudah itu do. Ya, do, drop out. Do. Do, tapi enggak ansih do, enggak. Do di du bed. Do itu di sini diterangkan agak riuh ya. Keluar dari 2 sisi lidah atau salah satunya yang bertemu dengan gigi geraham. Coba dibayangin. Huruf ini keluarnya dari 2 sisi lidah kanan kiri, ya, kanan kiri atau salah satunya aja yang nempel dengan gigi geraham. Kalau kita mau mikirin sambil nyebutin nggak kelar tuh. Do. Ya. Ya, tapi kita mesti coba rasain itu. Coba Pak diikutin ya. Bo, bi, bu, bod. Nah, jangan bade. Karena do itu haram dikol-kolahkan. Nggak boleh do punya sifat kol-kolah, haram hukumnya. Ini maksudnya sifatnya nggak ada ya. Dan do itu punya sifat namanya itbaq, lengket. Jadi nyebutin do itu nggak do, nggak. Dia seperti ada do. Lidahnya tuh nempel dulu. Do, bi, du, bab. Dan lebih terasa ketika dia wakaf atau ketika dia mati. Coba ikuti Pak. Do, bi, du, bab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba dari ghairil mulai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, kalau rame-rame mantap. Ya, do. Nah, saya cuma ngasih clue-nya aja. Nanti detailnya ada babnya lagi. Ini huruf yang sulit. Do itu huruf yang sulit. Sampai sekarang pun kalau tidak diteliti, saya sendiri masih suka. Kalau nggak teliti masih suka ada yang kurang. Dia lebih kepada sifatnya itu yang susah untuk diucapkan. Karena memang nanti dalam pembahasan sifat ada sifat-sifat yang sulit dalam huruf-huruf tertentu. Wabil khusus di kita, padanannya itu di do apa do? Cuman D, H, O biasanya do. Tapi kalau do itu juga salah. Ya, makanya memerlukan yang namanya talaki. Dia itu mensetorkan bacaannya kepada guru supaya diperiksa, oh bacanya sudah betul atau salah. Ini untuk huruf do. Nah, berikutnya ini huruf la, Pak. Nggak kelihatan. Udah langsung aja. La. Kalau la itu mudah sekali ya, insya Allah mudah. La itu L, ya, L. Ikuti Pak. La, li, lu, bale. Salah kalau bale. Sering kejadian ketika nyebutin huruf lam mati dikol-kolahkan. Alham, ya. Bahkan di satu masjid yang imamnya bacanya bagus, tapi saya dengar bukan istiqomah. Bacanya bagus, tapi saya masih dengar imam ini membaca lam itu kol-kolah. Padahal lam bukan huruf kol-kolah. Nah, ya, harusnya al. Alhamdulillahi rabbil
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fiik. Ya, lam ya. Mohon maaf spidolnya kosong. Nanti ke Pak Henry sini sebentar. Saya mau kasih PR. Saya minta tolong, cuman tolong balikin isinya aja. Ya, dibuka, dikasih tetes air aja biar itu. Ada, Pak? Oh iya. Dibuka. Sambil itu biar Bang Henry yang berjuang. Kita lanjut. Lam ya. Lam itu L, Pak. Kalau L, ada nggak orang cadel nyebutin L? Udah orang karo R, dia nggak bisa ngomong R, jadinya L ya. Tapi kalau L cadelnya kemana gitu? Nggak ada. Lam itu keluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit mulut. Jadi lam itu posisi ujung lidah ada di langit-langit mulut yang depan di belakang gigi. La. Jadi kalau gambar itu ini ujung langit-langit, lidah kita nempel di sini. La. Di depan. Ada dua tempat yang mirip bareng dengan la. Ada yang tahu huruf apa? Temennya la. Ayo, ada yang tahu? Bukan. Mentang-mentang kalau cadel jadinya. Temennya la adalah na. Ya, di belakangnya sedikit ya. Coba dirasakan, Pak. La. Na. Ya, geser dikit doang kan? Iya. Iya, Ustaz, iya. Tapi tadi disebutkan betul juga. Yang satunya temennya lagi betul, huruf ro. Iya. Jadi ada 3 ujung lidah yang keluar, yang satu di depan, yang satu di tengah, yang satu juga di tengah, cuman dia bagian punggungnya itu digetarkan. Ro, ditekuk. Kalau ro itu ditekuk. Baik, untuk la itu saya pikir masalahnya yang banyak ditemukan itu kol-kolah aja. Ya, lalilubal. Dia sering menyebutkannya al. Ingat, lam bukan kol-kolah, maka tidak boleh dikolkolahkan. Selanjutnya nun. Na. Ni. Nu. Ban. Saya di tempat saya belajar, ketika menyebutkan huruf nun dan mim, ketika dia sukun atau mati, jangan langsung berhenti, bad gitu. Jadi kayak bad, kayak bukan huruf nun, tapi ada tekanan ke dalam. Ban. Coba ban. Na. Ikuti. Na. Ni. Nu. Ban. Jadi enggak ban. Nah, ada ustadz juga ngimamin gitu juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung berhenti. Harusnya dia ada an, tapi nggak usah lama karena dia tidak gunnah. Dan berikutnya kalau di non itu sama dengan na ya, n ya, nggak ada yang sulit. Tapi yang sulit dari huruf nun ini adalah sifat-sifat mustahaknya. Udah mau azan? Bisa, Henry? Baik, Bapak sekalian, saya singgung sedikit tentang la tadi, ada yang kurang. La itu ada 2 jenisnya, tebal dan tipis. La tebal itu hanya pada lafzul jalalah ketika harokatnya fathah atau dhammah. Allah ya. Apalagi pokoknya kalau yang kasroh walillah itu tipis. Itu untuk huruf lam. Nah, untuk huruf nun pengucapannya itu sama dengan na, tetapi menjadi sulit ketika dia dalam kondisi tertentu. Misalkan masuk dalam sifat mustahak huruf, atau masuk dalam yang kemarin kita bahas di poin yang kelima, al-khaisyum, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Misalkan ikhfa, idgham bi gunnah, ya, yang dengung-dengung. Itu sulit ketika kita menjabarkan atau mengaplikasikan penyebutan huruf nun, dan itu perlu banyak latihan.
Karena yang asli, ada yang asli dengung, ada yang masuk kepada huruf berikutnya, ada yang samar-samar dan seterusnya. Dan itu mesti dibedakan. Ini untuk huruf na. Dan terakhir yang keluarnya sama dari ujung lidah yang nempel dengan langit-langit, itu huruf ro. Ya, huruf ro ini ada babnya sendiri. Kalau tidak salah poinnya ada berapa banyak gitu. Ro itu ada ro tebal, ada ro tipis. Kesimpulannya ro tebal dan tipis, tapi dia tebal dan tipis itu ada dalam kondisi masing-masing. Misalkan ro kalau fathah tebal, kalau dhammah tebal, kalau kasroh tipis. Kalau ro huruf sebelumnya kasroh tipis, kalau ro huruf sebelumnya fathah tebal. Contoh misalkan kita menyebutkan Allahu Akbar. Jadi ro-nya itu tebal dalam kondisi dia sukun. Allahu Akbar. Tapi kalau misalkan kita menyebutkan kata takbir, maka ro-nya jadi tipis seperti orang agak cadel, ir. Tapi kalau dia sukun fathah atau dhammah menjadi tebal. Untuk ro nanti ada babnya sendiri. Mungkin itu saja Bapak sekalian untuk sifat tempat keluar huruf yang dari lisan. Kita baru membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Insya Allah nanti kita akan lanjut pekan besok. Tambahannya sisa masih ada 9 huruf lagi karena ada 18. Kesimpulannya, dari apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan tilawah Quran yang lancar dulu ya. Tilawah Quran yang lancar itu adalah kesimpulannya rutinitas yang penting, rutinitas. Kemudian memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan dengan mengikuti kegiatan belajar. Nggak mungkin bisa lebih baik bacaannya dari sebelumnya kalau kita nggak memperdengarkan bacaan kita sama orang lain. Memang Pak, pasti untuk awal-awal grogi, malu, dan seterusnya. Atau mungkin gusar, dikit-dikit salah mulu saya gitu. Tapi itu adalah proses kita untuk memperbaiki kesalahan. Dan berikutnya setelah kita bisa, tingkat rutinitasnya yang mesti ditingkatkan. Kalau cuman baca Qurannya pas saat ngaji seperti ini doang, ya dijamin agak lambat. Ada perubahan tapi lambat sekali. Tapi kalau setiap hari kita baca, apalagi alhamdulillah mungkin ada yang bisa sampai memaksa 1 hari 1 juz atau seterusnya, itu insya Allah nanti akan semakin cepat bisanya. Dan kalau misalkan di antara kita atau bapak-bapak sekalian ada yang bisa merasakan nikmatnya tilawah. Kita itu kan kalau tilawah seringkali tidak membawa hati, tidak menghadirkan hati saat tilawah. Maksudnya apa? Kita tilawah tapi pikiran kita kemana-mana. Saya merasakan kenikmatan yang saya dapatkan itu diantaranya ya, kalau pas lagi bener Pak, itu ketika tilawah dan ketika sedang menghafal. Kita nggak mikirin macam-macam Pak, nikmat. Dan itu apa sih halawatul iman ya, manisnya iman itu diantaranya itu ketika kita beribadah. Ada orang bisa merasakan manisnya iman saat sholat ya. Dia nggak dengerin kanan kiri, mau berisik apapun dia tetap nikmat, apalagi imamnya bagus. Atau dia qiyamul lail, dia bisa nikmat dalam kesendiriannya. Dan juga diantaranya tilawah Quran. Seumpama diantara kita ada yang sampai bisa menikmati tilawah dengan hati yang tenang, nyaman, tidak memiliki banyak beban, pastikan bahwasanya itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu karunia. Dan semoga nanti kita yang hadir di sini bisa merasakan hal tersebut. Baik, itu saja. Saya pekan kemarin ngasih tugas untuk sedikit tugas ya, ngajar orang-orang di sekitar Bapak, apakah istri atau anak atau siapapun. Saya belum tanya lagi. Nanti pekan depan saya mau tanya lagi. Jadi masih ada waktu 1 pekan lagi. Saya cuma pengen bapak-bapak juga merasakan suasana menjadi guru Pak. Saya sendiri jujur kalau ngajar istri saya marah-marah. Ya, nggak tahu, mungkin saya kalau sama yang lain saya bisa sabar, sama istri saya diprotes. Abi galak banget sih. Ya ini biar tahu Pak, berbagi itu nggak mudah Pak ya. Kita belajar, tapi ketika kita membagi apa yang kita bisa itu nggak mudah. Tapi tetap saya minta untuk dicoba pekan ini 1 kali aja. Kalau bisa setiap hari atau beberapa kali, alhamdulillah. Coba
cari orang terdekat yang mau kita koreksi bacanya atau mau kita ajarin. Bukan untuk menggurui, tapi ini ada tugas bilang gitu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk